Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayla Rosati dengan NPM 247820222. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 4.2.3 lab 4.2.3 mengenai design a prototype of an AI application, yaitu mendesain sebuah prototype dari sebuah aplikasi AI. Yang pertama, di sini tuh ada objektif atau tujuannya. Yang pertama itu membuat sebuah IoT application dengan AI ML teknologi, kemudian mendesain komponen yang dibutuhkan untuk sebuah aplikasi IoT dengan AI ML teknologi, kemudian mendeskripsikan prosesnya dan operasinya untuk aplikasi IoT dengan flowchart. Nah, di sini saya sudah mengisi setiap blok kosong dari beberapa part. Nah, yang pertama itu consider an IoT application with AI ML technology. In this part, you will list the function and features of a smart home thermostat. Artinya kita akan membuat daftar dari fungsi dan fitur dari sebuah thermostat smart home. Jadi semacam thermostat dengan smart home control device. Lalu membuat keputusan berdasarkan environmental change dan acting accordingly. Yang pertama itu membuat daftar fitur dan fungsi dari sebuah device. Yang pertama itu mempelajari kebiasaan pengguna dengan AI. Jadi setiap kebiasaan pengguna itu bisa dicatat oleh AI itu sendiri. Nah, kemudian mengatur suhu otomatis, lalu memantau suhu dan kelembapan secara real time, secara nyata, kemudian bisa mengontrolnya melalui aplikasi atau suara. Nah, ini juga fungsinya itu hemat energi, kemudian terhubung ke smart home. Lalu faktor apa aja sih yang mempengaruhi persepsi dari suhu? Yang pertama itu sinar matahari. Nah, seandainya sinar matahari itu terik, maka otomatis suhu itu akan naik. Nah, bila sinar mataharinya tertutupi awan atau apa segala macam itu, otomatis suhu bisa saja turun. Kemudian aktivitas fisik juga termasuk. Jadi aktivitas fisik itu juga menentukan suhu. Contohnya gerakan ya, suhu, gerakan. Kemudian kelembapan udara. Lalu cara apa aja sih sebuah smart device bisa mendapatkan informasi dari faktor-faktor tersebut? Yang pertama itu dari sensor suhu, kelembapan, cahaya, dan gerak. Kemudian dari smartwatch atau wearable. Lalu melalui API cuaca online. API ini semacam aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa. Kalau di sini kasusnya itu memeriksa cuaca ya. Jadi kayak weather cuaca ya. Kemudian menginput suara pengguna. Lalu part kedua, design components required for an IoT application with AI/ML technology. Apa saja kunci komponen untuk thermostat smart atau controller? Yang pertama itu sensor suhu kelembapan, kemudian prosesor AI/ML, modul koneksi seperti WiFi atau Bluetooth, aplikasi atau layar untuk GUI-nya, kemudian kontrol HVAC dan penyimpanan data storage. Lalu untuk proses dan operasinya itu yang pertama itu yaitu dengan
membaca data lingkungan. Kemudian dari data lingkungan ini dikirim ke I. Di I dianalisis dan diambil keputusan, lalu mengendalikan AC atau pemanas. Nah, jadi keputusannya misalnya terlalu panas, otomatis AC-nya itu akan dinyalakan, suhunya akan lebih diturunkan agar lebih dingin. Begitupun sebaliknya. Kemudian data akan disimpan untuk pembelajaran. Lalu deskripsikan proses dan operasi untuk IoT application with a flowchart. Nah, di sini saya membuat sebuah flowchart untuk mendeskripsikan bagaimana data itu dikoleksi, kemudian dikomunikasikan ke IML di cloud computing, dan bagaimana diproses. Yang pertama, dari mulai, kemudian membaca data sensor, lalu dikirim ke I atau ML, kemudian dianalisis dan prediksi. Apabila suhunya berubah, dia akan mengontrol HIVC, kemudian menyimpan data. Nah, jika suhunya tidak berubah, dia otomatis akan memantau secara terus-menerus sampai suhunya itu ada perubahan, atau mungkin hanya dipantau secara terus-menerus, kemudian data disimpan, selesai. Intinya untuk bagaimana data dikoleksi, kemudian dikomunikasikan ke IML di cloud computing dan diproses. Nah, di sini menggunakan flowchart untuk mengilustrasikan operasi umum pada smart thermostat controller. Yang pertama itu kita akan mengatur preferensi awalnya, seperti apa kebiasaannya atau bagaimana. Kemudian data dikumpulkan, lalu AI akan mempelajari kebiasaan dari data-data tersebut. Setelahnya menganalisis kondisi. Dari kondisi itu, AI akan membuat keputusan, kemudian mengendalikan HIVC. Apakah ada feedback? Jika iya, AI akan mengupdate data. Jika tidak, siklus akan secara otomatis diulangi terus-menerus. Nah, kemudian di yang terakhir ada refleksi. Which component provides the brain power for the learning and then adjusting accordingly. Komponen apa yang menjadi otak utama dari pembelajaran ini? Yang pertama itu prosesor I atau ML-nya. Nah, di sini prosesor I atau ML ini akan menjadi otak utama dari komponen-komponen sebelumnya. Lalu, apakah ada other IoT device yang bisa dipelajari dan ditingkatkan operasinya? Di sini saya menambahkan sebuah smart lamp, yaitu lampu pintar, atau dia misalnya itu seperti kalau pada saat pagi hari ketika matahari naik, lampu otomatis mati. Nah, kemudian apabila matahari terbenam, otomatis lampu menyala. Cuma ini tuh bisa ditingkatkan lagi, misalnya pada saat mendung bisa aja lampu itu menyala atau malah mati karena dia tidak mendeteksi matahari itu, suhu atau matahari. Nah, mungkin hanya itu saja untuk lab 4.2.3 mengenai desain prototype dari sebuah aplikasi AI. Saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.